Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2023A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aset dan pengukurannya. Next slide. Untuk anggota dari kelompok kami ada Jonathan Brilianto dengan ujung NIM 115, Wardah Sayura dengan ujung NIM 146, Meliana Desiani Kustano dengan ujung NIM 181, Arum Widya Putri dengan ujung NIM 275, dan Revalina Indah Saputri dengan ujung NIM 300. Next slide. Yang pertama, perspektif peneliti dalam akuntansi, yang dimana perolehan ilmu akuntansi. Pada dasarnya memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalaman konkret yang terjadi, kemudian meningkatkan pengamatan, lalu menciptakan hipotesis. Hal itu juga menggambarkan bagaimana proses perolehan suatu ilmu akuntansi, yang dimana dimulai dari fakta-fakta tertentu yang atau diamati dan ditemukan, kemudian hipotesis-hipotesis tertentu, yaitu penyusunan pemikiran, kemudian lalu teori-teori umum, yang dimana penyusunan pemikiran yang lainnya, hingga ke hukum umum yang diamati atau ditemukan. Dan pengetahuan sendiri juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada pengetahuan bahwa atau knowledge that, yang kedua ada pengetahuan dari atau knowledge of, dan yang ketiga ada pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Next slide. Yang B, klasifikasi peneliti-peneliti akuntansi. Keragaman ilmu pengetahuan dan proses perolehan ilmu pengetahuan mengalah ke adanya kebutuhan dan mengklasifikasikan ilmuwan pada umumnya dan peneliti akuntansi pada khususnya. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum, termasuk tipologis. Tipologi yang digunakan oleh Mitrov dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti. Yang pertama ada ilmuwan abstrak atau abstrak scientist, yaitu seseorang yang berpikir logis dan sistematis, mengutamakan kepastian, keakuratan, serta keandalan dalam penelitian berbasis paradigma yang konsisten. Yang kedua ada teoritikus konseptual atau konseptual teoris, yaitu yang seorang mengandalkan intuisi atau merumuskan berbagai hipotesis dan penjelasan dengan berfokus pada penemuan dan bukan pengujiannya. Yang ketiga ada humanis konseptual atau konseptual humanis, yaitu di mana seseorang yang menekankan keunikan individu lebih mengutamakan makna personal dibanding teori abstrak. Dan yang keempat ada humanis khusus atau particular humanis, di mana seseorang yang berorientasi pada kesejahteraan manusia mengutamakan intuisi untuk menyelidiki konsep demi kebaikan umat manusia secara umum. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif metodologi akuntansi, itu ada dua, biasanya ada ideografi versus nomotesis. Nah, untuk pendekatan ideografis ini, yaitu lebih berusaha memahami dunia sosial melalui pengalaman langsung seperti yang diteliti. Terus juga menekankan interaksi mendalam melalui catatan subjektif dan analisis situasional. Nah, kalau misalnya nomotesis itu lebih fokus kepada penggunaan metode ilmiah yang terstandarisasi seperti misalnya survei, kuesioner, dan teknik kuantitatif dan penelitian lainnya. Jadi next. Baik, untuk selanjutnya praktiknya penelitian organisasi dapat memilih untuk menggunakan salah satu pendekatan. Ada tadi pendekatan integrafi dan analisis, dan juga dapat mengombinasikan keduanya secara agregat atau menerapkan secara bergantian untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Dan juga ada sebenarnya alternatif lain, yaitu juga bisa dapat menciptakan satu pendekatan yang baru dalam metodologi penelitian yang tidak hanya mengadopsi sebagian dan dari metode ideografis atau nomotesis secara terpisah, tapi juga benar-benar menggabungkan prinsip, teknik, dan cara pandang dari keduanya itu menjadi satu pendekatan yang lebih holistik. Jadi next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat perspektif ilmu akuntansi. Yang pertama itu terdapat hipotesis dunia oleh Stephen Piper. Yang pertama itu ada formisme, itu secara filosofis
terhubung secara kenyataan dan juga idealisme plantonik, di mana metafora akarnya adalah suatu kesamaan, di mana ini berfokus pada fenomena, objek, peristiwa, dan proses yang akan diambil satu persatu. Next slide. Kemudian terdapat mekanisme. Mekanisme ini terhubung dengan naturalisme atau materialisme, di mana akarnya adalah merupakan sebuah mesin, yaitu analisis yang berfokus pada elemen-elemen yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Next slide. Nah, yang dimaksud elemennya itu apa sih? Yang pertama, itu sebuah mesin di mana objek studi terdiri dari bagian-bagian yang memiliki lokasi tertentu. Kemudian, bagian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif sehingga sifat utama dari mesin tersebut itu sama seperti yang dinyatakan dalam mesin itu sendiri. Kemudian yang ketiga dapat diuraikan sebagai rumus fungsional atau korelasi. Yang keempat, sebagai tambahan dari bahan sifat utama. Kemudian yang kelima, berhubungan secara prinsip dengan objek ST secara prinsip dan juga objek studi. Kemudian yang keenam merupakan hukum sekunder yang menandai hubungan stabil antar sifat-sifat sekunder. Next slide. Next slide menerapkan konteks tulisme. Mohon maaf kalau misalnya salah bilang. Nah, ini tuh berhubungan dengan pragmatisme yang tadi, di mana yang kali ini tuh bersifat sintetis, yaitu berfokus pada polanya, bukan masalahnya. Jadi, suatu keseluruhan objek itu berisi fakta-fakta yang secara terpisah, yang diambil dari satu persatu suatu fakta yang dikumpulkan. Next slide. Next slide ada organisme. Organisisme itu lebih absolut dibanding eh, sebelum-sebelumnya, di mana dunia ini tersusun atas fakta-fakta yang tertata rapi dan terintegrasi, di mana dapat diuraikan sekaligus dapat diramaikan ke depannya. Next slide. Ada formisme dalam akuntansi, di mana ini meliputi pencarian akan kesamaan dan juga perbedaan di antara objek studi yang dipelajari, tanpa adanya mempertimbangkan kemungkinan hubungan di antara mereka, di mana terdapat aturan-aturan umum, model, dan algoritma yang digunakan untuk menjelaskan fenomena akuntansi dan membantu pelaksanaan praktik akuntansi itu sendiri. Next slide. Nah, next slide ini ada mekanisme dalam akuntansi. Jadi, ini tidak hanya meliputi pencarian kesamaan dan juga perbedaan di antara objek-objek studi akuntansi, namun juga hubungan kuantitatif yang memungkinkan untuk dilakukan penguraian dan juga peramalan. Nah, ini tuh terdapat dua. Yang pertama itu hubungan yang tidak memiliki perbedaan atau invarian. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang di antara ukurannya itu tidak memiliki perbedaan, yaitu invarian. Mohon maaf, varian. Next slide. Kemudian terdapat kontualisme dalam akuntansi, di mana ini lebih berfokus untuk interpretasi fakta-fakta independen yang diperoleh dari fakta menurut suatu konteks spesifik yang akan menciptakan suatu pola, di mana ini dalam penelitian akuntansi itu bergantung pada analisis dari suatu fakta yang ditemukan dari situasi tertentu. Next slide. Kemudian organisisme dalam akuntansi ini berbeda dari yang sebelumnya karena yang ini itu lebih ke menerapkan organisisme dalam akuntansi dengan berfokus pada gestalt yang spesifik pada objek studinya, di mana fakta yang ada dalam organisisme ini lebih terintegrasi dan dapat diuraikan. Misalnya, keteraturan empiris pada suatu fenomena yang berbeda dalam berbagai bentuk analisis statis. Next slide.
akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perspektif pada penelitian akuntansi. Jadi pada kerangka kerja Burrell dan Morgan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat ilmu sosial. Jadi terdapat 4 asumsi ilmu sosial yang diuji karena terkait dengan ontologi, epistemologi, sifat dasar manusia, dan metodologi. Nah, asumsi-asumsi ini itu dapat dibedakan menjadi dimensi subjektif objektif. Yaitu yang pertama adalah asumsi ontologika yang menekankan pada esensi fenomena akuntansi, termasuk perbedaan nominalisme realisme. Lalu yang kedua adalah perdebatan epistemologi yang menekankan pada dasar-dasar pengetahuan dan sifat pengetahuan yang mencakup perdebatan anti-positivisme, positivisme. Yang ketiga, perdebatan sifat dasar manusia, yang menekankan bahwa pada hubungan antara manusia dan lingkungannya itu mencakup perdebatan voluntarisme, determinisme. Lalu yang keempat adalah perdebatan metodologi, yang menekankan pada metode-metode yang digunakan untuk menginvestigasi dan mempelajari dunia sosial itu mencakup perdebatan ideografi, nomotesis. Next. Nah, lalu yang kedua ini adalah sifat masyarakat. Nah, salah satu asumsi mengenai sifat masyarakat itu adalah terjadinya perdebatan konflik yang teratur atau lebih tepatnya adalah perubahan aturan radikal. Nah, sosiologi aturan itu berusaha menjelaskan tentang masyarakat dengan berfokus pada kesatuan dan keeratannya dan kebutuhan akan aturan-aturan. Sebaliknya, sosiologi perubahan radikal itu berusaha menjelaskan tentang masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural yang dalam, bentuk-bentuk dominasi, dan pertentangan struktural pada masyarakat modern. Lalu seperti yang ditekankan juga oleh Burrell dan Morgan, jika sosiologi aturan itu menekankan pada status quo, bentuk sosial, konsensus, integrasi, dan daya lekat, solidaritas, kebutuhan akan kepuasan, dan aktualitas. Lalu, jika sosiologi perubahan radikal itu menekankan pada perubahan radikal, konflik struktural, model-model dominasi, pertentangan, emansipasi, penghapusan, dan kesanggupan. Next. Nah, jadi Burrell dan Morgan itu dapat mengembangkan suatu skema yang melekat bagi analisis teori sosial secara umum dan analisis organisasional secara khusus. Nah, skema itu terdiri dari 4 paradigma yang berbeda, yang disebut sebagai yang pertama ini ada humanis radikal, yang mempunyai ciri perubahan radikal dan dimensi subjektif. Lalu yang kedua ini ada strukturalis radikal, yang mempunyai ciri perubahan radikal dan dimensi objektif. Lalu yang ketiga ada interpretif yang mempunyai ciri dimensi aturan dan subjektif. Lalu yang terakhir ini ada fungsionalis yang mempunyai ciri dimensi aturan dan objektif. Next. Baik, selanjutnya adalah fondasi intelektual dalam akuntansi. Fondasi intelektual dalam akuntansi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal, di mana ekonomi marginal dan akuntansi konvensional yang didasarkan pada nilai dan laba ekonomi yang berhubungan dikaitkan dengan nilai dari kemungkinan konsumsi di masa datang yang diperoleh dari taksiran nilai sekarang dari aliran arus kas mereka. Lalu yang kedua ada akuntansi ekonomi politis, di mana dari sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi keseluruhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis, di mana untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat dengan baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis, yang umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada perspektif penemuan akuntansi. Yang pertama ada perolehan ilmu akuntansi, di mana ilmu diperoleh melalui pengalaman, dilanjutkan dengan observasi, setelah observasi dilanjutkan dengan refleksi, lalu hipotesis, pengujian, dan juga yang terakhir adalah pemahaman konsep. Dari perolehan ilmu akuntansi terdapat 3 tipe pengetahuan. Yang pertama ada knowledge of, di mana pengetahuan personal dari pengalaman. Yang kedua ada knowledge that, di mana pengetahuan dari pembuktian dan refleksi. Dan yang terakhir knowledge how, yaitu pengetahuan praktis dari penerapan. Lalu yang kedua, klasifikasi peneliti akuntansi. Terdapat 2 klasifikasi dari peneliti akuntansi. Yang pertama menurut Jung, di mana peneliti bisa berorientasi pada detail atau sensasi, yang lalu ada ide jangka panjang atau intuisi, lalu
bisa berorientasi pada logika atau pemikiran, dan yang terakhir bisa berorientasi pada nilai moral atau perasaan. Lalu yang kedua, menurut Mitroff dan Gilman, peneliti bisa rasional dan metodologis atau ilmuwan abstrak, lalu fokus pada teori, yaitu teoritisit konseptual, lalu peduli pada individu, yaitu humanis khusus, dan yang terakhir atau kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu humanis konseptual. Lalu selanjutnya adalah hipotesis dunia oleh Stephen Pepper, di mana 4 paradigma dunia berdasarkan root metafor. Yang pertama ada formisme, analitis, dan dispersif, di mana fokus pada perbandingan objek. Lalu yang kedua ada mekanisme, analitis, dan integratif, yaitu mencari hubungan sebab akibat. Lalu kontekstualisme, yaitu sintesis dan dispersif untuk pemahaman dalam konteks. Dan yang terakhir ada organisme, sintesis dan integratif, merupakan keseluruhan yang terpadu dan harmonis. Lalu selanjutnya ada penerapan hipotesis dunia dalam akuntansi. Yang pertama ada formisme, yang merupakan fokus pada perbandingan dan klasifikasi. Lalu yang kedua ada mekanisme, prediksi dan hubungan statistik antar fenomena. Yang ketiga ada kontekstualisme, yaitu pengetahuan teknis dari konteks spesifik. Dan yang terakhir organisisme, yaitu integrasi fakta dan sintesis tingkat tinggi. Lalu selanjutnya kerangka Burrell dan Morgan, di mana kerangka Burrell dan Morgan ini membagi pendekatan penelitian jadi 2 dimensi. Yang pertama, ilmu sosial merupakan yang terbagi menjadi 4, yaitu ontologi atau realitas, epistemologi untuk pengetahuan, sifat manusia, dan metodologi. Yang kedua, dari kerangka Burrell dan Morgan, ada pendekatan masyarakat yang terbagi menjadi 2, yaitu sosiologi aturan atau stabilitas versus perubahan radikal dan atau konflik dan perubahan. Yang selanjutnya adalah 4 paradigma penelitian menurut Burrell dan Morgan. Lalu, yang pertama ada fungsionalis, yang merupakan paradigma objektif dan keteraturan, lalu interpretatif yang merupakan subjektif dan keteraturan, lalu ada humanis radikal yang merupakan subjektif dan perubahan, dan yang terakhir ada strukturalis radikal yang merupakan objektif dan perubahan. Dan yang terakhir, pandangan penelitian akuntansi. Dan pandangan penelitian akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu fungsionalis yang fokus pada realitas objektif, dan juga pendekatan kuantitatif, generalisasi, dan prediksi ilmiah. Lalu, yang kedua ada interpretatif, yang mana fokus pada pemahaman subjektif dan makna sosial, dan digunakan untuk pendekatan hermeneutika dan fenomenologi. Dan yang terakhir adalah humanis radikal, di mana penekanan pada perubahan radikal dan kritik sosial melibatkan perspektif normatif dan juga transformasi sosial. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.